Kembali bersama kami dan kita masih membahas sinyal reshuffle dari Kabinet Jokowi. Masih bersama ketiga narasumber kita. Tadi di segmen sebelumnya ada Bang Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, namun harus berganti dulu karena beliau ada kegiatan selanjutnya. Jadi kita bertiga dulu di sini bersama Bang Abalin, Bang Ruhut dan juga Bang Sugeng. Saya ke Bang Abalin bahwa kita tahu Bang, tahun-tahun jelang 2024 ini krusial. Banyak publik menilai bahwa sebenarnya menteri harusnya fokus seperti itu. Menteri secara tidak langsung ya tadi sebagai pembantu presiden harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Jangan bermain dengan ya tadi dua kaki segala macam. Istana tentunya punya ya tadi kalau Abang bilang bahwa aman, everything is good, fine, tidak ada yang perlu dikritisi. Tapi sebenarnya Istana mendengar tidak bahwa misalnya ada publik yang kok menteri ini masih jadi menteri tapi sudah istilahnya nyalon atau beraktivitas untuk persiapan 2024. KSP mendengar ini? Ya, sebetulnya kan kalau tugas menteri itu kan bagaimana tugas-tugas manajerial yang bisa dilakukan. Baik. Jadi para deputi, para dirjen, para direktur itu kan adalah orang-orang terpercaya yang bisa meng-create semua apa yang menjadi gagasan-gagasan besar dari langkah-langkah yang dilakukan oleh para menteri. Apalagi kita tahu bahwa Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan dari awal menyebutkan bahwa tidak ada visi, misi menteri dan lain kepala institusi, kepala lembaga dan lain-lain. Yang ada itu adalah visi misi dari presiden, sehingga apa saja yang dilakukan oleh para menteri, termasuk kepada bapak-bapak ketua umum partai, ataukah yang sekarang mempersiapkan diri menjadi calon presiden dan lain-lain sebagainya, adalah hal yang biasa dan sepanjang. Makanya kenapa Bapak Presiden mengatakan bahwa sepanjang aktivitas itu tidak mengganggu kinerja di kementerian lembaga, oke-oke saja. Dan itu yang kami pegang menjadi satu poin untuk terus bisa kita komunikasikan ke ruang publik. Baik, tadi seharusnya saya juga bertanya ke Carta Politika terkait survei ini. Apakah menteri ini memegang peranan penting hingga tadi tingkat kepuasan cukup tinggi di 72,9%, tapi sayang sekali Bang Yunarto berhalangan. Tapi mungkin saya ke Bang Ruhut bahwa Bang, kita lihat bagaimana kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi, ya, masih luar biasa seperti itu. Kalau dari sudut pandang Anda, apakah kepuasan ini tok karena seorang Jokowi atau memang ada kontribusi menterinya, walaupun menterinya tadi beberapa yang ya sudah tancap gas seperti itu? Iya, jujur saja di atasnya Pak Joko Widodo. Di atas Pak Jokowi. Para pembantunya semua bekerja dengan baik, solid ya. Saya ingin kasih contoh nih baru kemarin. Ya. Itu kan karena menterinya juga ikut benar-benar berperan. Kami kalah di Sumatera Barat. Kami kalah loh. Ya. Tapi lihat kehadiran Erick Thohir kemarin. Akhirnya rakyat Sumatera Barat melihat, oh ini Pak Joko Widodo ya dan para pembantunya bekerja dengan baik untuk Sumatera Barat. Lihat dong, boleh kemarin waktu Anies datang ngeles, oh di airport hanya boleh 300 orang. Di luar kan bisa puluhan ribu. Nyata Erick Thohir bisa kejadian. Dia padahal bukan kampanye dia mau jadi wakil presiden, bukan. Menjalankan tugasnya kan? Menjalankan tugasnya. Artinya rakyat Sumatera Barat, oh memang kader PD Perjuangan Pak Joko Widodo memang hebat. Jadi saya punya feeling nanti kami di Sumatera Barat juga akan sukses. Itu. Jadi tadi juga kaitan dengan Pak Sugeng, sahabat saya, jujur saja ya, ini perlu karena saya sama Surya Paloh, saya bersahabat, kami sama-sama di FKPPI, sama Pak Sugeng kami sama-sama bersahabat. Saya ingin mengatakan begini, ada nggak pemikiran daripada Nasdem, ini reformasi loh, rakyat sangat cerdas sekarang. Lihat loh, survei mereka turun loh, memperkenalkan Anies kemana-mana. Ini sensitif. Kami kalau berbicara identitas, kami sedih dengan peristiwa pemilihan gubernur DKI. Sara teror, ujaran kebencian, ya. Tapi sekarang nyatanya ya udah mulai lagi. Di mana-mana bendera HTI yang terlarang itu, di mana-mana bendera FPI yang terlarang itu. Anies senyum-senyum aja. Dan kembali dengan kejadian ini semua, Ibu Megawati, Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau juga sebagai negarawan yang udah merasa asam manis pahitnya perjuangan ini, beliau tenang kok, beliau tegar. Karena kami ada anak-anak buahnya, kami ada anak-anaknya ini. Kami yang kayak Pak Hasto, di mana etikanya? Ya, saya juga begitu juga kawan-kawan saya yang lain.
Itulah itu yang saya bilang. Baik. Biar kita nggak kebablasan. Bang Sugeng, ya ternyata dengan tadi ya manuver yang dilakukan tadi, walaupun tadi Bang Sugeng menyebutkan bahwa hak parpol, ternyata imbasnya juga ya walaupun tadi ada memang gaduh disebut itu, tapi ada hal yang mungkin kurang menyenangkan ketika survei itu turun disebutkan, walaupun kita tahu survei sangat sangat dinamis, bisa sangat berubah. Bagaimana Bang Sugeng? Ya, jadi gini, Oh, survei itu adalah sebagai patokan kami sangat menghargai survei termasuk. Tapi kan kita sama-sama tahu yang melakukan survei itu juga manusia. Karena contoh Menarik. kecil saja ya. Iya betul. Contoh kecil saja. Bagaimana surveinya Hanta Yuda untuk Pulau Jawa. Itu survei baru itu survei itu adalah dilakukan tanggal 26 sampai tanggal 2 Desember. Jadi 25 November sampai 2. DKI itu Nasdem nomor 2 loh, gitu. Di Banten itu Nasdem nomor 2 loh. Baik. Di Jawa Barat 7,6, di Jawa Timur 6,9. Memang kita harus akui Jawa Tengah itu stuck. Nah, padahal ini Pulau Jawa saja. Padahal kita sama-sama tahu Nasdem itu kuat di luar Pulau Jawa. Jadi rata-rata di Pulau Jawa itu adalah 8,9%. Itu kata surveinya Hanta Yuda. Bahwa di framing Nasdem turun, loh kita udah tahu itu. Bahwa semua kalau mencalonkan Anies, maka Nasdem hancur. Itu kita sudah tahu. Tapi fakta-fakta membuktikan tidak. Tanya Yunarto itulah malah gitu loh. Untung dia udah jalan tuh. Kita justru di beberapa tempat itu naik pesat. Ya contohnya di DKI itu surveinya Hanta Yuda, itu Nasdem nomor 2, di Banten nomor 2. Gimana kita dikatakan hancur lebur sebagaimana disebut Bang Ruhut tadi gitu. Jadi bahwa framing itu selalu dikedepankan. Satu. Kedua adalah seolah-olah, ya mohon maaf saya harus katakan bahwa politik identitas dan sebagainya sudah selesai itu dengan dibuktikan di DKI, nggak ada itu. Bahwa itu juga framing kita sama-sama tahu. Ingat loh, kami itu dulu mendukung Ahok. Tapi kita tahu bahwa Anies adalah tidak melakukan apa yang sering di framing orang, itu terbukti di Jakarta. Kami kenal jauh betul gitu loh. Nah, itu artinya apa? Kita menatap ke depan lebih kepada aspek-aspek yang bisa sifatnya program, sifatnya apa ke depan, menatap ke depan dan sebagainya. Kami terus-menerus didesak agar menjadi oposisi sejak hari ini, kan begitu oleh beberapa, termasuk Bang Ruhut kan. Tapi karena moral politik tidak menyatakan begitu. Dalam sistem politik seperti hari ini di Indonesia, tidak boleh begitu yang berpolitik yang baik. Tetapi sekali lagi ya, kalau Pak Jokowi juga merasa tidak nyaman dan lantas kami di reshuffle, misalnya ini kami juga tidak akan melihat sebagai politik ya. Tidak, itu semata-mata kebutuhan Pak Jokowi karena harus merasa nyaman dengan tantangan yang lebih besar ke depan. Ya mungkin itu misalnya lantas menteri-menteri dari Nasdem yang reshuffle. Sekali lagi kami tidak akan baca itu sebagai tindakan politik. Jadi yang harus dengan bahasa lain, Bang Sugeng, Nasdem nggak baper ya, kalaupun nanti. Tidak, sama sekali tidak. Mantul. Maaf, kami juga komunikasi kepada semua pihak kok. Dengan Pak Puan kami komunikasi, bahkan seminggu lalu saya sama beliaunya dan seterusnya. Oke, saya ke Bang Abalin dulu. Bang, kita ya tadi banyak sekali yang kita obrolkan. Tapi tentunya ini kaitannya dengan 2023 tahun politik, 14 Februari kita Pilpres segala macam. Bagaimana dari sudut pandang KSP, harusnya menteri tetap teguh pada kinerjanya dan juga parpol-parpol pemerintah juga harusnya juga tetap teguh pada pendiriannya. Ada komentar soal ini? Saya mengomentari dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Ini sudah jadi politisi luar biasa nih, kawan sahabat saya, Mas Sugeng ini. Betul ini. Oke. Jadi 15-10 tahun yang lalu ilmunya udah terbongkar sekarang. Semua ternyata memang top. Jadi gini, partai politik itu salah satu yang paling terpenting dalam dinamika politik tanah air itu adalah bagaimana memberikan pembelajaran tentang etika dan moral. Jadi kalau apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sugeng, saya kira is okay. Jadi dalam posisi seperti ini saya punya keyakinan kuat ya. Saya sangat yakin dan beberapa kali saya telah
melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali ini dalam rangka satu dinamika penting bagi masa depan perpolitikan di tanah air. Kalau reshuffle itu benar-benar bisa nanti dilaksanakan oleh Bapak Presiden. Kenapa? Karena memang saya setuju dengan Mas Sugeng tadi bahwa kesepakatan politik itu adalah bagian daripada moral terbesar dari pimpinan partai, dan partai itu sendiri dalam memberikan pembelajaran kepada insan-insan terbaik di negeri ini. Jadi it's okay. Saya memberikan apresiasi yang hebat untuk sahabat saya, Mas Sugeng. Bang Ruhut nggak diapresiasi, nggak dapat kredit. Saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut tadi Bang Ngabalin apresiasi ke Bang Sugeng. Tapi pertanyaan saya agak beda nih. Ini kan udah segmen terakhir ya, tapi harus dijawab. Sektor mana yang paling butuh di reshuffle seandainya? Pandangan Anda? Pandangan saya, jujur saja ya. Kinerja menteri kan bagus, Toto bilang ya. Tapi kembali saya diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, kedepankan etika. Bagaimana satu menteri ikut juga membawa-bawa Anies kemana-mana, padahal dia menteri. Banyak kerjanya, itu kan enggak. Berarti harusnya di reshuffle yang itu? Ya bukan, ya maksud saya, ya Mbok, junjung tinggi etika ya. Jadi kaitan dengan Pak Ngabalin, dia nggak mau muji saya karena kami teman seiring sejalan. Dunia persilatan begitu kan. Siapa yang dipuji, itu yang dia gimana gitu. Bukan itu yang dia, ada gimana gitu. Bener, saya juga nggak perlu muji Bang Poltak ya, Raja Minyak. Iya, jadi itu. Jadi saya hanya minta kepada sahabat saya Pak Sugeng, ya tolonglah ya. Udah terlarang kayak HTI, FPI ya. Ya kita kan semua nasionalis ya. Itu jangan lagi dikedepankan. Udah itu aturan. Jangan dulu lah kita di tempat-tempat ibadah. Kita harus jaga di situ. Karena kami sangat mengalami bagaimana sakitnya. Sara, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, teror. Jadi adalah tegur, jangan gitu dong. Kita kan senang dengarnya. Bang Ruhut, Bang Sugeng silakan singkat saja jawabannya. Saya menjawab yang tadi ada HTI, ada FPI. Berdasarkan penelitian kami, berdasarkan penelusuran sampai ujung yang membuat itu, kita menjadi tahu bahwa itu adalah dikerjakan oleh lawan politik. Mohon maaf. Itu fakta, nanti kalau dibuka nanti nggak etis lah lagi-lagi kalau itu. Itu kita bisa mengungkapkan bahwa itu dibikin oleh institusi bahkan. Mohon maaf misalnya sebut. Bukan, nggak ada itu namanya Anies. Berarti dengan kata lain, Bang Sugeng, NKRI harga mati ya kita harus ya. NKRI harga mati. Exactly. Sangat itu. Baik. Bang Sugeng, terima kasih. Darat nih soal yang tadi, yang pasang spanduk siapa? Sekarang kita berikan senyum yang paling lebar untuk NKRI. Harga mati. Baik, Bang Sugeng, terima kasih. Bang Ngabalin, Kanda, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Bang Poltak, terima kasih. ini juga kehormatan untuk kami ada di studio. Sukses untuk PDIP dan tentunya Pak Jokowi dan NKRI lagi tadi harga mati. Baik, terima kasih semuanya Bapak-bapak dan pemirsa. Demikianlah MNC News Prime untuk malam ini. Saya Herjuno Syaputra undur diri.